ia kodena pasusak ka anak ede ni calla tomotoy ia kodena puasa anak ede ni calla tomotoy ia kodena re makka anak ede ni calla tomotoy tapi ia ko sampaja dena jami anak tak pertanggungjawabkan. Itu susahnya. Ini makanya bahaya. Makanya Nabi itu selalu berwasiat. Makanya tersuruh lalu pasang pajang anak tak aja non rumah game. Ini yang bahaya. Kemudian ia rosam pajangnya Pak Bu, maka dah kau nak pakai siwial langsung nak terima nabita, tidak melalui perantara. Makanya ko nabita mas sampajang khusyuk nasabak langsung ipatamo ko atinna. Yo puidi yang kalingai niat gurui, makanya mereka hitama. Makanya ya pai unsure, makanya pa terekae. Alipu tetong itu adalah sifatnya api. Api tetong ngangin rokok wes suju tanah tudang sehingga maka mati Ahmad. Ia tu nak dapat terekae, ia tu sange sampajat tahu. Dia kong tahu dia nak sampajat tanya tahu ia tu. Tapahan ni. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min mahbata muqaddasi fi laylata wahidatin ajatal kubra wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Malabita, Ibu Istri Bupati Wajo. Alhamdulillah, semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah untuk menunaikan amanah yang sungguh sangat berat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak selaku pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang insya Allah sebentar akan dilantik dan mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup untuk menjalankan amanah yang akan ditampung nanti. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, yang saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, yang jelasnya setiap seragam yang berbeda pasti asalnya juga berbeda. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan, dan terkhusus ayahanda, saya panggil ayahanda, selaku juga adalah pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo. Alhamdulillah, beliau beberapa kali menelpon saya, tapi untung sekali beliau menelpon karena saya keliru dengan jadwal ini. Situnganna nasabak sama-sama satu desa, makanya saya kira yang sama yang menghubungi ternyata beda. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah ia menewe dumita macaramah maki buaki perjanjian ia nang ke Pak Bupati Pajatona atau sidina teman-teman Allah Subhanahu wa taala yang hadir situnganna peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dua hal yang berbeda. Nasabah ia kui buka kita sejarah angka Nabi hanya diisrakan tapi tidak dimi'rajkan.
angkato Nabi hanya dimi'rajkan tapi tidak diisrakan. Rasulullah itu nala dua-duanya, selain Isra juga Mi'raj. Jadi Nabi yang diisrakan, yang diperjalankan di malam hari itu termasuk adalah Nabi Musa. Jadi itu diperjalankan oleh Allah di malam hari bersama dengan Harun. Kemudian Nabi yang dimi'rajkan tapi tidak diisrakan adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Langsung diangkat ke langit tapi tidak dilakukan perjalanan. Jadi ia Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Tapi ia Nabi ta Isra'nya itu tidak langsung. Oleh Mekah, Napalau Madinah, kemudian ke Bukit Tursina, kemudian ke Baitul Lahmi, baru ke Sidra, masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi ya Nabi tak singgah. Jadi dari Mekah ke Madinah, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai mas sempajam makutana Nabi tak. Ya Jibril, tempat apa ini? Agar nasa malaikat Jibril, ya Muhammad, di sini nanti kau hijrah. Nah, lanjutkan nih perjalanan Nabi tak sampai ke Bukit Tursina. Disuruh syukur malaikat Jibril lihat mas sempajang. Jadi Nabi lagi sholat itu di Bukit Tursina. Selesai sholat makutana si Nabi tak. Maka da onrongaga ya Jibril. Maka dari malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa menerima kitabnya dan disinilah dia berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan itu ke Baitul Lahmi yang dikenal dengan Bethlehem. Onronna Nabi Isa jadi. Disuruh Nabi tamas sempajang. Selesai Nabi sholat, kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, ini tempat apa? Maka dari sinilah Isa bin Maryam lahir. Kemudian ipaterui Nabi terloko Masjidil Aqsa di Palestina. Napa isuro mencaji imam 20 panabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya. Ia naruh isyarat, maka dan Rasulullah adalah imamnya para nabi. Mencaji masalah, maka dayaro sampajangin najamai Nabi ta sebelum diangkat ke langit menerima sholat, berarti angka memang na sampajan najama Nabi ta sebelum peristiwa Mi'raj. Nasabak lepangi Nabi ta mas sampajang akatelu 4 kali dengan yang di Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi keliru itu nareko angka tau makada ia mananangka pareta sampajang boleh mani Nabi tama meraja, itu keliru. Ku ibuka ikorange justru sininna Nabi mas sampajang mana? Nabi Isa itu sholat, Nabi Musa mas sampajang, Nabi Adam itu sholat, Nabi Daud itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab, kemudian Maryam juga sholat di dalam mihrab. Jadi ia sampajangnya tanya pakai siwak baru aja tak ada boleh menimam meraja Nabi ta baru ada perintah sholat. Tidak, perintah sholat itu bersamaan angkana Nabi dan Rasul nautus hukum Allah Ta'ala, mulai sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting ditahu. Makanya engke cara mana guruta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali si dendreng narampe makada iya ro sampajangnya sitonganna ijamai di makokoe itu adalah sholat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk sampaja perlueh. Tapi untuk sholat sunat itu sholatnya para nabi. Angkato pendapat makada iya ro sampaja perlueh sampajanna nabi ya lengi nabi tak. Kaya yaro sampaja subuh sampajanna Nabi Adam, sampaja loro sampajanna Nabi Ibrahim, sampaja ngasara sampajanna Nabi Nuh, Nabi Yunus, sampaja mangaribi sampajanna Nabi Isa, sampaja Isa sampajanna Nabi Musa ketika dia pusa ukur negeri Madian. Nanti saya jelaskan, mudah-mudahan ada waktu, tapi saya harus rinci dulu nih.
Jadi iro ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yulli yukupuang Allah Ta'ala secara langsung tanpa perantara. Ibadah haji ya pelalongan melalui Jibril, puasa juga melalui Jibril, zakat juga melalui Jibril, tapi sholat tidak, didampingi Rasulullah naik. Jadi ya kongka agak-agak ijempuk palan sunnah jaji, berarti itu penting, tidak boleh diwakilkan. Yo pusaka isibah haji ini karena malam ini ada pelantikan Ikatan Persaudaraan Haji. Itu uniknya Indonesia Pak Bu. Di Mekah itu tidak ada istilah haji. Hukum Indonesia angka istilah haji. Makanya Abdurrahman As-Sudais itu bukan haji, padahal dia setiap tahun haji. Kenapa Indonesia ada istilah haji? Ini penting saya sampaikan. Itu caranya orang Belanda untuk mengenali siapa yang sudah menunaikan ibadah haji. Dia kasih gelar haji karena semua yang dari tanah suci itu melawan. Jadi ya roh haji biasa mewah mana Hadratus Syekh Hashim Asy'ari melawan. Jadi maka ada agama menapigau tahu okko maka magi nang kacialai perintah korewai, sehingga dia kasih gelar haji semua yang sudah melaksanakan haji supaya magai magampan na mata-matai. Itu kuncinya. Makanya di Indonesia itu ada gelar haji, tapi makanya nasabak magai sekaligus untuk penghargaan, yaitu ya ampai Pak Bu dengan kawasongko haji magai tanyaka haji. Itu yang pertama. Kedua, angka tahu napoji masongko haji tapi tanya haji magai maka ada baraka Pak Ustaz. Saya selalu begini, saya tidak pakai songko haji karena menghargai perasaannya orang yang sudah haji. Bayangkan Pak, madari 5 hetto galu na balu si bawa darah untuk nongkosoki alena mendre menunaikan satu ibadah yang mulia. Masa ini ipakai bawa misongko na degaga modal gitu. Jadi ihargai ya rotai kasih napasu modal 60 juta nasau sungana untuk menunaikan satu ibadah yang agung, baru napatadangnya rusongko putena. Iya ini yang libamnya ko pasai 5 sabu na ipasang ko duit degaga modal. Jadi ini demi penghargaan. Nah, dari situlah sehingga pondok-pondok pesantren di Jawa termasuk pondok Nagurut TK Haji Maimun Subair itu pantangan. Nah poda meto santrina jangan pakai songko haji, hargai masyarakat petani yang puluhan juta uangnya keluar na balu darahna napawat ditunaikan ibadah haji, hargai biar. Yana tunang kabiasa pendapat narampe makada ya kopolei makate patapula sona denawat dinalaga songko hajina. Biasa tangkalinga. Patapula sona denawat dinalaga songko hajina. Angkalalo tahu Pak salah paham. Nah saya nalaga songko hajina ko denadapi patapula sona batali hajina. Bahayanya itu. Magai itu untuk memperkenalkan. Nah, yo pumakoko adena sembarang. Namo dena haji Pak Haji. Saya juga sering dipanggil Pak Haji. Jadi makanya ini penting saya wasiatkan. Yaitu ampai Pak padahal ya kotomelo menari iget tangi maka dah sininna ibadah ipigau enar komigale galar ya kopure mapasusak kata ya sangi Pak sakat. Itu ya koma puasa itu ya sangi Pak saum. Itu ya koma sempajang itu ya sangi Pak salat. Itu nasabak ya ko haji itu ya sangi Pak haji. Itu kan makiro. Makanya dari sinilah sebenarnya hakikatnya itu adalah penghargaan. Jadi iya di haji aja lalu talo bala rondange makandang. Apalagi kau pengurus Ikatan Persaudaraan Haji, bahaya. Ini penting saya wasiatkan. Nah sebab magai itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Boleh nih macaneri Baitullah.
si lempu si bawa Baitul Ma'mur. Oleh ni ukur, dan kita sudah menziarahi makamnya Rasulullah. Itu luar biasa, Pak. Barakallahu ya. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Kemudian, jadi iya ro Nabi ta Bapak Ibu sekalian, nasabak sampajange na terima langsung. Iya ro malaikat Jibril mendampingi dari Makkah sampai ke dia dampingi ke Baitul Maqdis. Apa namanya? Dia dampingi sampai ke Sidratil Muntaha. Di bawahnya ada alam, yaitu langit pertama sampai ke 7. Angka alam yawana yaitu yasena langit ke 7. Asanna adalah Baitul Ma'mur. Unronna malaikat emat tawafa. Ukur yasange Baitul Ma'mur angka Baitullah. Angka Ka'bah kor, dan itu persis lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi. Iya naron onrui malaikat emat tawafa materu. Makanya Jibril gang kamiaro. Napa napodan Nabi ta, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di sini. Gang kama iya. Apa iya komendre kala yase hancuruka. Itu hadis. Makanya Imam Ja'far dalam kitabnya itu kitab Barsanji situnganna narampe kuilalana kita nama kada anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Mega tahu salah paham. Nasabak nakaitkan si bawa Al-Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Di situ ada kalimat nurun ala nur. Jadi nasang iya rona masuk padahal taniyah. Yang dimasuk Imam Ja'far itu anta nurun fauka nurin. Nasabah nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun Muhammad naule dapi yasena unronna Jibril, nakalai cahayana Jibril. Apa maknanya malaikat Jibril ya komenre ka hancuruka sehingga Nabi lah yang sendiri naik ke atas. Kemru yaro ukui Sidratil Muntaha. Kemudian melangkah satu kali langkah ke atas, di atas Sidratil Muntaha angkaci di alam yawana arsa alasanna alam istawa ukuiru nabita siruntu wong Allah Ta'ala. Magi nak ada siruntu karena dalam kalimat salamnya Nabi dengan salamnya Allah itu persis ketemu. Coba maka dia Nabi ta at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maka dia pun Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia pakai alaika tuh itu muhatab. Ya kumakade assalamu alaika berarti siruntuk langsung digaga jarak. Nah, makanya dia mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar nasa nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi iya tu tahayya dialogna Nabi si bapong Allah Ta'ala. Ia tu ampai tau pandri tapah hakiki natengi pasi sumpu kui baca aja tak ada tahiyatul barakatuh salatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja dipisahkan. Nasada beda kalamullah beda kalamur rasul. Ya kumakadai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kalamnya Rasulullah. Kalamullah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kalamnya kembali Rasulullah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi oke. Tapi angka syahada siba salawa niga ya rumah syahada siba masalawa yang bersyahadat adalah Rasulullah, yang bersalawat adalah malaikat yang ada di bawahnya itu. Magi pe nangka salawat lengkap salawat Ibrahimiyah. Ia tu pasan Nabi Nabi Ibrahim. Maka dia Nabi Ibrahim nasabak
purana na tarima nabi tasampajange no ilok ko langit ketujuh maka day Nabi Ibrahim agamu tarima Muhammad ina makumi matiwi tapabu ya ko angka taulo sompa nang kapole somparana tapaitanay pole Malaysia tapamakutana teh aga Napoleon nasa Milo ya ko tahu pole bela walau Malaysia latu itanay aga Napoleon nasa Baje tahu pole Makkah pole bela walau Makkah na parewa langsung tu nakutanan de nakada aga muita aga mu pigau tanay ro makadami aga Napoleon nasa Cilla si bawa cere sujadang gincung itu tapapolean na minakutanan malaikat pun dengan Nabi begitu juga Nabi Ibrahim tapayan itu mirun aku tanang agamu polen Muhammad itu coba agamu polen maka dia Nabi tersampaja nasa siaga kada 50 Nabi Ibrahim diam napa makada Muhammad ia kona ba na pigawi na jamay umma mu ya tu parentana po nga lata 50 asalangna. Aku titip salam kepadanya. Ia kona balimui beresalakku berarti ia konilau doang muka. Si tanga pakkasiwek ku utarongi matu ku surimondri. Ia na tunang kaibaca kama sallaita ala Ibrahim. Situ kuncinya. Padahal namudi tabaca yaitu as-satu. Namun makarabami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Assani nasabaiya waji ukutahayya dua mi syahada mina salawa. Iya ni rodena wadi deni baca. Makanya kung katau ko belawe maka da dewa sampajan nasaba dewa pala ibacana sampajange de nang kawasikolangi tasure lokku ya maguru 5 mi manne na sampajan 5 mi manne na kada deje kana pala pa ustaz suruh ni lokku ya 5 mi manne na sampajan magai tapalo suruh ma pala 5 nomor sidi suruh ma pala ya Allahu akbar yang kedua suruh ma pala Fatihah ya kodena pala Fatihah suruh baca alhamdulillah. Kemudian usuruh mas syahada napa usuruh mas salawa napa usuruh mak beresalam ya konapa lah ni 5 asam pajano kaya ni rawaji Allahu akbar doa iftitah sunnah kemudian Fatihah wajib bacaan surah sesudah Fatihah sunnah ya kode gaga surah apalah selain suratul Fatihah maka dari iman tasyafi baca yang kedua suratul Fatihah yang pertama wajib yang kedua jadi sunnah kita unrulumunah bacaan surah sesudah sholat itu sunnah rokoe wajib bacaannya sunnah toko boleh rokoe wajib bacaannya sunnah sujue wajib bacaannya sunnah duduk di antara dua sujud wajib bacaannya sunnah jadi ya kau angkat atau rokok na degaga na baca assa sampajanna assa rokok na maka da kodega na baca suruh bani meringerang kama komiro tahayya pamulangi sunnah tahayya pacapurang ini wajib makanya kong ka iman na lupai mat tahayya pamulan na langsung maka de aja na tapasuroy no pasani materu tasuro bawan ni matu sujud sahwi pacapurang na kama koniro kecuali wajib edena jamai mesti na pagana. Ini penting. Makanya ia tuh sampajangi magampang. Ya siko makarasi ki Fatihah wapala ni Allahu akbar wapala ni syahada salawat dari sallallahu wapala ni. Tapi dewi ngerangi kada sian rakam. Dito pawis samanya magampang. Lobani mak bere jama. Maka dania na akar bani wakat tay jamai sampajan na jamai pu imam. Selesai. Maragi mo pagayar ya ku maragi mo pa kada bani puang ujamay ro sampajange pada na jamay pu imam Allahu akbar ya ku demo pati sangi na kampa pu imam kampa toni itu paling magampang itu istilahnya na rekotomelo malah istilah yang paling mudah na sabaiya tunia tania sampajang
Makanya ya tunia wadi mak bicarogi apa ia sampajangi ipa mulai kata dere itu tu dere selang sebelumnya kata dere tanya sampajang. Makanya wadi mak bicarogi yang namanya rekopura ni kata dere wadi mak bicarogi tapi dena lepalang atau ati ni berupa doa silahkan tapi aja na lepalang. Makom itu jadi sederhana ada Pak Bu. Yana tu ampai sampajange dega ga alasa deni jama yopo haji ko de tajame nang kadita wadingi suro tawe namanya badal haji anak tai suro haji nungi ia puasa na rekong kade tu le jame wadingi tolai aga tanya patolana puasa tapi memberi makan pidia senang wadi toko tomate nang kasab puasa ramalapura deni selesai anak tatolayang namanya qada puasa kau mate ti nareko sampaja dina cocok iya ko de mulle tatonge tudako de mulle tudange liuko de mulle liue isara mu pake iya ko de mulle pake isara olipui mama sampajang ko kemudian iya sampajange de gaga alasan ni salai apa namu isalai mesti to itolai dan dena wadi tawet tolayangi mesti dijamai. Makanya ia tu sampajangi kewajiban nafsi-nafsi ia namate tawe de gaga yasa maka de ditolayangi apa kene wadingi pak menyamang ipoda balak kaita maka dalono mak galung ia pemasam pejaloro kedua upa tujuh ko cicang kene wadingi tapi dene cocok karena dia adalah nafsi-nafsi. Dek toga ga ibadah puluh kweli mai pa kewajiban lalan naga mata si tonra mancaji kena dampak tomatonna kecuali sholat. Ia kodena pasusak ke anak-anak edeni calla tomatoy. Ia kodena puasa anak edeni calla tomatoy. Ia kodena nre makka anak-anak edeni calla tomatoy. Tapi ia ko sampaja dena jami anak tak pertanggungjawabkan. Itu susahnya. Ini makanya bahaya. Makanya Nabi itu selalu berwasiat. Makanya tersuruh lalu pasempajang anak tak aja non rumah game. Ini yang bahaya. Kemudian ia sampajange Pak Bu, maka dah kau nak pakai siwial langsung na terima nabita, tidak melalui perantara. Makanya ko nabita mas sampajang khusyuk nasabak langsung ipatamo ko atinna. Yo puidi yang kalingai niat gurui. Makanya mereka ditama. Yana tu ampai ini mas sampaja denulle pada nabita. Ukumi mati arona ipatama yo puidi napai ya gurui mega tau mapala ibacana sampajange tapi deni sangi batuangan nah mega tanai kibu tesa ga batuangan na yaruta bacai ko masampajang de tau puremi masih kola agama tu biasa misang. Alhamdulillahirabbil alamin sini nama pujian kemanang ipangullo ko po mapunang sini na alami Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na maraja pacarin Maliki yaumiddin po mapunang sukiyama iyyaka na'budu idin po musom po wa iyyaka nasta'in dito po unri milaw tulong idinas siratal mustaqim ay po tatyalong nga lalalampu talni masagina siratal ladzina an'amta alaihim lalan na tumo dangi papedale ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumo baci. Amin tatarima po. Ya kuris sangi batuangan namanya. Tapi aku dia nisa batuangan Allah berkeluang lagi. Nyata nama dari kali selesai. Maka kanja batin nak takbir Allahu Akbar. Wah. Sisa nama bismillah nasakin ronya rutaru nak sandal aku yang menaruh kot ada sandal alhamdulillah. Karena begitu. Iya. Tapi mega memato tau pa alina meto na sabari na dena khusyuk masampajang apa maki buah ija majamang sebelum masampajang kegayasan pura di makjenne na lo mapatopo oring makiro pura di makjenne o wele mapatopo oring napa napato komporona na samakanja pura kumatu masampajang na rede sisan na latu patehana nasang makku iko baca tato diang kaya tu nasaba idi matu taroy ka kuncinya begitu
Yana tu ampai maka daya kolena yan rewe. Na tahu waktu sampajangi. Andre ko jolo apa mas sampajaka mako na andre ni muna manamay. Kama kiro de nakadai pala yolo andrewe de makadami ajak kami robuna wanawai nasabari de na husu sampajamu maseka ko jamba na tamo tirono jo jambang. Ia tu ampai namo tu jasa memutuskan di dalam pengadilan deto na wadding maliwasalla da ide na wadding kemudian mangkagang maseka ijamba de na wadding na putuskan tarui matenang agama pun begitu sampajange makoro tari matenang sampai namo berhubungan nge deto na wadding yanang katau masola da inapa berhubungan siba keluargana ia tu anak nama tu makutu makutu ko jadi ia tosi ko maliwasan ni palasang ya nang kanana cede-cede masa cede-cede bolo katau maliwasan itu na berhubungan ini paling ngerang ini mana tahu cakar dula da makutu anak tak. Makanya di makun reye yaitu ampai komelo ki berhubungan langsung perintah polo ko nabita ajenne ko jolo magini suruh majenne supaya dena cakar rudu. Kemudian yang kedua dena ganggu jing. Kemudian ya ko angka anak-anak ke waktu makan jala ada berhubungan sitongan ada dua. Oke. Macet toke. Kega waktu makan jalada. Yang pertama adalah sesudah sholat duhur. Makanya itu ada hadis Nabi. Itu isyarat. Maka ibu pura loro. Magai ada hadis Nabi itu. Inilah yang dikaji ulama. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa bukan sore? Kenapa bukan malam? Diketuk pintu. Kenapa justru siang yang disebut? Itu pesan oleh Nabi. Bahwa di situ ada waktu paling bagus untuk berhubungan, untuk membuat keturunan yang baik. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Yana tu nak kena tahu pandita, lalanna wali, ya ko wali sesudah sholat duhur. Nabi dan Rasul sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu. Jadi tonro makan jalan dak magai ya ko angka anak-anak ya kibua oko tu natako monrodara makun reye yakingi deta sure ma pesantren alena me lolo masih kolagam deta sure masih kolagam alena me to macin lah tapi ya nang anak-anak ya kibua imonrina isa madari antara lo pesantrennya yo lilat tu boleh na pengantaraan ya ko magai biasa di taki buah ibu ya ko pura isa oh iya makanya ini petunjuk ulama kita itu dua waktu makan jalan maka da wae laba apa nih apa ustaz jadi mana nih Wijaya kasih laba apa nih magampang tapak bayi nih bapaknya sini na tama-tama na bang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir makanya ia toko agama itu sempurna sekali. Saya kemarin Pak Bu sempat membaca satu kitab kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu salah satu ulama kita yang ulama hikmah diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Kitab itu berjudul Kansun Najah Wassurur. Dari situ ulama dulu pakai kaidah sehingga angkat istilah capur raba mapungi kamisi bilang di situ ada. Itu Kansun Najah Wassurur. Bahkan angka aga-aga napim maliat atau motot teriolo dan ternyata itu hadis.
Hadratus Syekh Hashim Asy'ari almarhum al-maghfurlah, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, itu menyampaikan dalam salah satu kitabnya bahwa 9 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka asera pangkaukang yakuna arwa, bukan 9, 8. Itu berdasarkan hadis Nabi. Ini Hadratus Syekh itu hafal Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Makanya diberi gelar Hadratus Syekh. Makanya dia mengutip satu hadis Nabi, 8 perbuatan yang membuat rezeki tertolak siaga tanah peta sona. Kegayaro, yang pertama sandar di daun pintu. Itu hadis. Kenapa sandar di daun pintu itu tidak boleh? Ternyata ada hadis yang membahas beberapa masalah. Yang pertama, orang yang suka bersandar di daun pintu ketika kena penyakit itu sangat susah disembuhkan. Itu satu. Merajibura itu. Yang kedua, di belakang pintu itu ada jin. Sebenarnya jin itu bukan jin kayak jin biasa. Ada namanya Ummi Sibyan. Apa bukan? Ada namanya Rihil Ahmar, angin merah. Makanya orang tua dulu kalau buka pintu selalu mengatakan, usahakan aja nak kok agi bunga. Makanya kalau dia buka pintu dia menyamping. Pura pi marhambus angin ngeta mana pernah buka materu. Karena yang pertama masuk itu ketika dibuka di waktu pagi itu bisa masuk adalah Rihil Ahmar, angin merah. Itu yang bawa penyakit stroke, yang kedua kanker, yang ketiga mimisan, keluar darah segar dari hidung. Onronna 2 nih. Yang pertama di belakang daun pintu, yang kedua itu di dalam WC. Makanya kong tahu buang ke WC jarak selama. Itu kuncinya. Tapi sebenarnya Rihil Ahmar ini juga makhluk, cuma siupu ilino muruna, tidak bisa dibakar oleh api. Sehingga Rasulullah datang Jibril kepadanya. Nasabah nakenai apuna nabita. Rasulullah berdoa karena dia melihat darah segar keluar dari hidungnya Husain, anaknya Sayyidina Ali. Disitulah Nabi berdoa. Kemudian Jibril datang membawa obatnya. Agar pesan malaikat Jibril, beritahukan kepada umatmu Muhammad untuk berhati-hati dengan penyakit ini, karena ini penyakit seumuran dengan dunia. Makanya Jibril mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Itu doanya. Siapa yang membaca doa ini kata Jibril, maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama stroke, yang kedua kanker, yang ketiga keluar darah segar di hidungnya. Apalah nih? Depa, lah ulangi tema. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Ini dong. Jadi makanya orang tua dulu itu pintar sekali, karena ulama waliullah yang mengajar dan itu ilmunya tembus. Makanya nak ajarkan pemali to sandre okodo pintue denah kada makuye na podami kada pemali supaya dena jamai. Makanya kalimat pemali itu telu hukumna, wad diharam, wad dimakruh, wad di membawa mudarat. Tapi ya mako kata we dena kada pemali maka dai bid'ah nasabah capakna tamranaka. Ini keadaan bedanya akhlak. Saya itu lebih suka pakai pemali daripada bid'ah. Nah sebabnya ya rukun agama 5 ada hukumnya tuh wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.
Ikan yang kelima, ia kodena wajib, haram, makruh, sunnah atau mubah. Walaupun dalam usul fikih nanti tidak ada dikatakan mubah. Nah sebab sini nak gagai jamaah adalah talkur haram. Misalnya tidur itu bukan mubah, tidur itu adalah sunnah. Nah sebab ia tahu matinroy dia nama dosa. Madosa katanya matinroy. Dek, ia tahu masam pajangnya pak wadi madosa. Masam pajang tu lika jili-jili nah sama bolong aja na yan. Katiro na sama. Masam pajang wadi madosa. Ia tahu matinroy dia nama dosa. Nah sebab magai dia nak pikiri. Angka ketahu matinroy madosa. Makanya di Indonesia ada ucapan ulama, an-naumu tinrona tau mapuasa ibadah. Desa ki mangkalingin. Maka dia ko tau mapuasa matinro makia palang cocok narek. Oh iya tu tau matinro magala mak gosip. Apa magai iya ko matinro dia nama dosa. Apa dia kagak napi kau? Iya ko motoi mak bicara materu tak disko puasana. Jadi makia palangi ko matinro nah iya ko de. Makanya tu tinroy telu angka yasa tidur sunnatullah, angka tidur ilahiyah, angka tidur syaitaniyah telu. Ia ko tidur ilahiyah kegayasan mak gosi pita we to ciama dosa eloki matinro. Maka duwe cakarudu lada kepada dia cakarudu. Ciami ko to madosa yang peloki matinro. Itu namanya tidur ilahiyah. Yang kedua angka yasa tidur sunnatullah, cakarudu lada kina to lo matinro. Istirahatkan mata yang itu nak nabi tak aja muga bawangi alemu cakaru di matamu tu di muga lulu maka makraman ke mata maka patinrona jangan. Kemudian yang ketiga angka yasa tidur syaitaniah macarama pitena cakarudu. Maka toba pitena maka dapi barakallahu napa bulla matana. Makan dalam tu tatik 5 subuh ke belorong dagi dia tinro. Itu ya tidur syaitania. Tapi ya kong jamaah aku matinro dia mereka. Silakan tidur. Magai pak, saya pernah ditegur oleh guru tak. Karena pak guru kanang anak matinro, saya teriak kemudian saya kasih hukuman. Langsung maka ada guru tak. Jangan nak, jangan begitu. Maka ada syukur kuna tangan atau madecengi matinro. Itu pesan beliau. Jadi ulama itu begitu Pak Bu. Maka dah aja namanya pesan dia istirahat. Nah sebab namo tu melo tarima dia tu nulai. Biarkan dia istirahat sejenak. Pura pimatu napa muli khusus. Kemungkinan dia mungkin menghafal tadi malam kau tidak tahu. Atau dia bangun tahajud tadi malam kau tidak tahu. Atau dia sudah baca itu kitab kau tidak tahu. Maka Rasulullah itu tidak pernah menegur sahabatnya yang tidur. Tau teme lah yo kilala masigi macai sahabat melolo gasai maka nabi jolo taruh jolo da papura temena. Rasulullah ini orang Yahudi kan ada temboknya masjid. Nah yero Yahudi kan itu nasawa maka anja sisannya okwe lo di teme kan dia pakai tehele. Di masa Nabi itu kan tidak ada keramik. Makanya Nabi sering sholat pakai sandal jepit. Nonri macek ke yasena karena memang tidak ada keramik. Makanya nita Yahudi yang kakortato matar lo teme kor padahal ko nilala masigi macai sahabat nak melopat diri makanya ya pasangin apa pura. Selesai itu baru sahabat yang marah tadi disuruh ambil air 1 ember napai suruh lo bolo. Coba begitu tingginya kasih sayangnya Rasulullah. Ini akhlak yang luar biasa Pak Bu. Kemudian aja nembelala adalah Quran. Jadi ini tadi sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga migalada iya matangangi na pake wajujue na palulukan. Miga iya HP na lulukan. Kacamata duduk napa. Yang paling banyak perempuan malah cangkiri penuh dasterna nagetang yang paling banyak itu ndak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari dan itu hadis Pak. Kemudian yang keempat waju-waju pura ipake melo isasa napa ya palulukan
dengan alasan melomui sesak. Aja lalu tapaki masa padal itu jujur. Itu lemita DC. Itu pantangannya itu. Orang tua dulu mengatakan pamali, padahal memang ada hadisnya. Nabi mengatakan itu yang membuat rezekimu tertolak. Makanya itu wajunna nabita hanya 5. 1 baju besi, 1 baju dipakai istirahat, 2 baju sholat, 1 baju sehari-hari. Jadi 5 itu wajunna nabita, jadi tulina pakai sosok. Waju sampajanna 2, 1 agak pendek karena diberikan hadiah kain, dijahit menjadi 2, tapi engkau mau ponco cidi, iana tuh agak tinggi. Makanya kau engkau tahu pak tak gatu sularakna, tak gatu wajujunna aja na tamparan angka meto wajunna nabita makor. Kemudian 1 sudah dipotong lengannya, pura tapa, kemudian disambung. Alina nabi tamato goncingi, magi na goncingi, na palenna iwaju sampajanna kuyase non rotin rona, na palo majenne, pole majenne, matinro icokin no kuryase na 5 wajujunna. Dan kemudian itu nyenyak sekali tidurnya, manganganga kasih cokin na matinro. Dena melo nabi takomoto icokin na purapu na sesak wajunna rocindie, na goncingi limanna, na panala supaya dena kedo coki. Itu kasih sayangnya Rasulullah. Yo buka pakko ini tapi pasari gemak. Itulah yang ditutupi dengan surban. Jadi itu luar biasa Pak. Penting sampaikan. Kemudian jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Yeah. Kalau kita buka di kitab Al-Gunya karangannya si Abdul Qadir Al-Jilani itu dirinci. Nigi-nigi matau-matau bakso salasa akan kena penyakit kulit termasuk panuh. Kalau dia memotong kuku hari Rabu itu magampan akan lasa silele. Penyakit menular. Kalau dia memotong kuku hari Sabtu pasti kena musibah sebelum memotong kuku kembali. Pasti ada darahnya yang keluar. Kalau hari Ahad itu orang yang menolak rezekinya selama 40 hari. Makanya sunnah potong kuku itu cuma 3 hari. Senin, Kamis dengan Jumat. Padahal itu tobat dari kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kalingking, baru ke ibu jari, supaya dia nak kena panas si bawari yang belang-belang itu. Kalau tidak mau miskin, jari telunjuk, baru jari manis, baru jari tengah, baru kalingking, baru ke ibu jari. Maka dia nabi tadi nak kasih asia itu tena mati. Begitu juga kiri. Idi mani kayak kami terpakai. Yo pu idi matobak mandari ini. Ini yang kemudian jangan sekali-kali, ini pesan Aisyah, jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar. Aja lalu tak toba aku kamar magai karena jin kuku itu akan tinggal di dalam kamar. Ia tunang katau pak denule matindro ku kamarana jalan nase tapi mapalepa pinadina puri lalang itu jin kuku. Makanya kita disunnahkan berwudu tomak jenne jolo na pematoba. Maka dia si Abdul Qadir Al-Jilani ya ko angka tau mak jenne na pematoba ia rokanukui lagai puluku watakalena tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Itu berkat. Ini termasuk kalau mau menggunting rambut itu harus berwudu, sunnah hukumnya. Cuma kadang-kala kita tidak perhatikan. Biasa di si balikin ko jumai. Tomat-tomat jolok na pelo dio, na pelo cemeh. Mestinya selesai mandi baru berwudu sempurna baru memotong kuku. Itu yang sempurna. Jadi komeloke misalnya cara membersihkan diri. Kemudian rewa kalau kesampaian dipikir Pak Bupati benak sejam acara. Kemudian usampaikan maka daya rosampajangi Pak Bu angkat tu barakakna. Tapi mega tahu biasa maka dah agaji ya sesempajang. Kigaji ya sesempajang. Ya koto mas sempajang agai ipas sempajang. Kigai si tongat-tongan na sempajang.
Biasa mereka pakutano ko tu, yang mutu na palolisu, madari malah saulutai, angkatona tu makada, ya kodemu sangisan na sampajange, maka darobawa mutumu, balalin romu, degaga mulolongan. Ya kong katau mak bicara mako tu pak rata-rata tau dia na sampajange itu, sapani poli, taparesa ni kan. Yang kata makada iko de musan-musan na sampajange maka daru tumbal lalin rom de kam dolong tau de na sampajange makada guru takali siden reng ya kong katau nak makada daru tumbal lalin rom de kam dolong ngapodangi makada taniaga pe palolo ngakong kana belang angkat kongka daripada de ama komiro. Makanya guru takali sidendre na rampe na saya na ya sampajange jama lalu deka galasa yang penting mujame ya kumakada kumakwami bate kupakon itu yang penting pura mujama na sabay yang kong kamujama angka wadi mapangolongan ya ku deka mujama sabara makanya maka di guru tak itimbang maka paitan ritimbangan ude betungan ya kong kapura mupigau angka wadi paresa ya kong kepala desa deka galaporana tata kritikam tapi ya kung kamu jo iparesa maka itu situ mana makanya kerjakan karena Nabi nanti bisa memberi syafaat. Di sini intinya kenapa Nabi Ibrahim di langit ke-7 padahal Nabi Musa di langit ke-6. Iya Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, tapi ya Nabi Ibrahim dia dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim Pak Bu dega gacau egai pasidakana nasaba iya waniewe nasidakai ki ya metodu nilo Nabi Ibrahim puang alenga kasih kesempatan meloka panremana ngisinin na atamu semua hambamu mapamula iya sewe letu kama lima siaga ni Nabi monrina Nabi Ibrahim apa letu Nabi ta siaga gan na tau kolino na panremana itu pasti dakana Nabi Ibrahim maka daga pasti dakana Nabi Ibrahim meminta berikan aku kesempatan nasuroi pong Allah Ta'ala malaikat Jibril tamok wilalan nasuruga malaka puru satu genggam napalai sarah kalau ku Nabi Ibrahim napai surut tabur kami di laut itulah yang menjadi garam yaitu ampai pak jewe pas sidakana Nabi Ibrahim iya kota bukai barakai ia kota bukai kita na Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin pada bab adab makanan tabukai bab adab makanan angkau kutu nauki siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah dia makan kemudian makan garam lagi sedikit baru minum maka orang itu akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tapakemu ya roh. Makanya komelo ki komacai anata sebelum manre tasuri mak bisa lima napa curu pak jalok noko garam haluse kemudian dia makan supaya cerdas sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Nah sebab memang Nabi Ibrahim nilaudong ya Allah siapa yang mencicipi sedekahku sebelum dia makan makanannya anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Coba itu doanya Nabi Ibrahim. Makanya di Jawa itu rata-rata santri pintar baru kelas 2 sanawiyah sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik yang lebih 1000 bait itu. Kita di Sidrat Pak ulama saja tidak hafal. Di Jawa itu anak ibtidaiyah sudah menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Kenapa bisa? Ternyata ada tradisi yang kita lupakan dan itu sunnah. Kemudian yang kedua, saya punya buku itu di Mambadi Asasya. Saya punya buku Rahasia Hadis Nabi dalam Tinjauan Sains. Ternyata di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Itu berkah. Yang ketiga, wah ini paling penting. Nah nigi tauman repeje sebelum makan makanan dan makan lagi garam setelah makan baru dia minum, maka dia tidak akan lemah syahwat. Itu berkah.
modalak naronewi. Itu garam ya. Saya bulan 11, bulan 12. Saya bulan 12 tanggal 9 itu ke Lombok Tengah. Sempat bersilaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di pondoknya itu kurang lebih 3.000 santri. Kurang lebih 3.000, tapi santrinya beda. Kalau yang sekolah pendidikan itu hanya ada kurang lebih 1.000. Tapi yang masyarakat sekitar itu 2.000-an. Jadi yo koropa Lombok, ya ro masyarakat lai pasangat corong ko si dapena bolana. Jadi aku map pengajengi kiye mak guru tu itu ko bolana. Itu. Jadi pada widi maka dok masigi map pengajian ngokilala pondok map pengajian angka corong setiap sudut-sudut itu ada corong. Ada angka toa. Jadi ya rotoe semua masyarakat di satu desa itu dengar. Jadi ya map pengajian ni magripi sana nae mak guru tui tau matoyo ko bolana. Itu dia buka juga kitabnya. Jadi santrinya lebih 3.000. Itu jadi makanya dari situ begitu Pak. Saya heran, wih mana kepeje. Kemudian dia ambil itu, kemudian dia makan, kemudian dia minum sedikit, baru dia makan. Setelah itu diambil lagi. Tapi saya tidak tanyakan. Saya mengatakan ini pasti ada dalilnya. Tidak mungkin dia lakukan karena setiap makan begitu. Nanti pulang baru saya buka kitab-kitab, buka. Oh ternyata memang ada. Jadi ke penjelasan. Ini penting saya wasiatkan. Ya kumelo ki kumace anak ta lakukan itu. Insyaallah. Yo pidi tomatoi laban. Nah, ini yang pokok anak-anak. Jadi kumelo ki malai untuk supaya tidak lemah syahwat silakan. Makanya sebenarnya mandi junub laki-laki itu tidak sama dengan mandi junub perempuan. Mandi junubnya laki-laki itu tidak mencuci kaki. Terakhir. Kalau berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, kakinya tidak dicuci. Nanti selesai mandi baru dia cuci kakinya, tapi watunna ceme denawat dinaka ajena, lepas dari lantai. Hikmahnya itu tidak akan lemah syahwat. Makanya mandi junub itu ada dua. Satu mandi junub untuk perempuan yang berwudu sempurna sampai mencuci kaki. Kalau laki-laki itu tidak, makanya dua macam. Maka dah magi nang kaduan rupa angka majenne dena selesai. Pura picamme apa ma bisa kaje. Angka to selesai wudunya. Untuk yang selesai wudunya itu mandi junub bagi wanita. Untuk yang tidak selesai wudu itu untuk laki-laki. Karena kata Sayyidina Ali, hikmahnya tidak akan lemah syahwat. Itu diperhatikan Sayyidina Ali. Nah, ini beda ya. Padahal hadisnya memang ada dua. Kemudian iya Nabi Ibrahim keistimewaan Nabu mimbarnya ada di sebelah kanan aras, sedangkan mimbarnya Rasulullah di sebelah kiri aras. Ya, jadi ya mimbarana Nabi tahu di sebelah kiri na aras, na iya sebelah kiri aras jalan masuk ke neraka, sedangkan di sebelah kanan aras itu jalan masuk surga. Makanya Sayyidina Ali pernah tanya ke Rasulullah, ya Rasul, kenapa mimbarmu di situ? Bukan ke sebelah kiri itu jalur masuk neraka? Rasul mengatakan betul. Di situ adalah jalur masuk neraka. Saya yang meminta kepada Tuhanku untuk diletakkan di situ mimbarku. Karena kelak ketika umatku akan digiring masuk ke dalam neraka, saya yang akan menjemputnya di situ. Sebelum dia masuk di pintu neraka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah supaya dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan disitulah nanti dia akan ketemu Nabi Ibrahim di pintu Ka'bah, di pintu masuk surga. Makanya di situ ada kalimat wassarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yana tunah kada nabita nigi tau mangkalingai bange. Kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu maksudnya. Yaitu ampai kota maki masigi ena batawi aja langsung masam paja sunat walaupun boleh rogi ki nasaba ya kumon roki jolo mangkalingai bange, kemudian dijawab, maka kita dapat syafaat langsung dari Rasulullah. Ia kota masam paja sunat belum tentu. Jadi ya kong tahu pak tama masigi langsung masam paja sunat nabu batawe ia tu tawe pada komalai motoro nak dia nyotona.
meli pulsa na balu HP na. Nah, itu di betungan nama raja nak benge nanya nalai. Nah, itu penting. Makanya kita tunggu, jangan duduk dulu dengarkan azan. Selesai berdoa baru sholat sunnah. Maka itu kuncinya. Tapi ya komatangangi mas sampai sunnah nakama pak bange salai bawan. Maka kenapa silakan Pak Ustaz? Salah ini. Karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada sholat sunat. Kecuali angka 2 sampai sunnah, nanti Nabi teh salah, ya sampai sunnah sebelum subuh. Sholat sunat subuh. Kemudian yang kedua witir, jangan tinggalkan. Palatu ijolo iya tu napaloko macho. Itu kuncinya. Jadi kita pahami. Pak minggu tu je tu tahu maka kando, nita ni 10 menidati masa pejah sunnah mopi. Makanya ada jam begini itu supaya tertib. Makir. Jadi kemudian Noi Nabi takut Nabi Musa memprotes. Sebenarnya tidak, dia meminta, ya Rasulullah, sia aga naleko pong Allah Taala sampaja siaga 50. Maka Nabi Musa endreko milawi kurang. Ilawi kurang Muhammad. Sila ada umatmu jamin. Nabi meminta, dari situ hadis berbolak-balik sampai disisakan 5 waktu. Jadi dulu itu 50 waktu Pak, 50 waktu. Nalai dia cenang ke Nabi Musa, kini degage Nabi Musa Pak manrasai Pak Bang. Iya. Dia pernah tudang ko bolana na rewa si gora ko masigi. Ka 50 siya susiban ni may malauliso. Coba digarek, iya ro lagi di memang dari repang. Apalagi itu. Makanya Rasulullah minta kurang ya Rasul. Kemudian magina 5 mimon Pak, dan Allah sudah patok tidak bisa kurang. Ambil itu yang 5. Maka dia itu pandrita ia mimatomi 5 ewe sampai jam khusus untuk Rasulullah dan umatnya. Ia roleangnya sampai jangan nabi ala nabi tak yalengi hadiah. Ya limana ni pasi pulungan. Ina tu ampai ku pasi di sampai ja sunat duha, sampai ja sunat tahajud, rawatib antara solat fardu, nafilah itu cukup 50. Angkat tu pandita maka dade na pancaji sikiri pong Allah Taala. Yaitu ampai watuna pura nabi tamame raja dua ngasinon ro malaikat Jibril napai podang purai mas sampajang milaudon nabi ta. Bagaimana saya bisa dapatkan sholat yang saya tinggalkan ini walaupun bisa dilaksanakan agak yalengi ternyata sikir subhanallah tallu alhamdulillah tallu Allahu akbar tallu. Kenapa 33 rakaat 17 rakaat sholat fardu ditambah 33 50 mati jumelan. Nah, makanya menjadi sikir. Itu ampai kupur Rakim Abdullah sallam mun Rakim sikir subhanallah itu 33. Ajana subhanallah subah. Alhamdulillah mendu. Kakak dia semakur. Perbaiki itu subhanallah. Ya ku si sambungi subhanallah. Ya ku terpisah subhanallah. Dinakal subhanallah subah. Ya kan? Biasa begitu. Angka itu tuh maka tuh Pak, angka itu masih uruntuk. Pokok wajo angka ukur lolong losiwa. Karena numane gare masih angka tuh. Kelima kali merubah. Maka nanti subhanallah alhamdulillah. Nanapai 12 ini makrani alhamdulillah. Allahu akbar. Amin. Oh, merubami. Dena wacu milau dopa. Ya nang katau milau dopa pada mi barum-barunge de wacu. Apa to melo mangani deni risau. Amin. Angka tahu capak na babi mana sana mami mau. Tapi angka tahu ita makmu jago agak makan mami. Amin. Wah agak imak gimpe makmu kiru. Alhamdulillah Bapak Bupati kita sudah datang. Lebih tunak si jamaah ceramah. Kemudian yang terakhir
kega ya sampaja Pak Bu. Iya rositongan na ya sange sampajang, iya na tu Ahmad. Ya tu ampai, ya ko mas sampaja tato, roko, suju, tudang. Ya ko tatongi alipu, ya ko roko huruf ha, ya ko suju huruf mim, ya ko tudang huruf dal. Maka dai okina Ahmad. Itu. Api tato, haroko, mim suju, dal tudang. Itu Ahmad. Kami ucapkan selamat datang kepada Lina Tumulabita, Bapak Bupati Wajo. Alhamdulillah. Jadi saya selesaikan sedikit ini. Ini tuh ampai maka datawe, iya tu ini angka watakale, angka nyawa, tubuh kasara, nyawa, rahasia, ruh. Makanya ia roh watakalewe, ia naruh polok ke tanah. Unsurnya itu tanah, api, wae, angin. Walaupun nanti tidak nampak. Maka dia gaga api ke watakale, ia ko macaiki, emosi, tubuh panas. Itu unsur api. Angka unsur air, angka unsur tanah, angka unsur angin. Makanya menyatu 4 dan itulah menjadi jasad. Yaitu ampai Pak Bu pada makun reye, lawi meli talo sira, napa meli belubeng si tanga kilo, napa meli terigu si kilo, napa gola kasih si litere, napa na balender mancaji roti. Tak detalona, tak detariguna karena sudah menyatu. Begitu juga tubuh manusia, unsurnya ada. Makanya ya pai unsure, makanya pa terekae. Alipu tetong itu adalah sifatnya api. Api tetong ngangin rokok, wes suju tanah tudang sehingga maka mati Ahmad. Ina tu nak dapat terekae, ia tu sange sampajat tahu. Jadi ya kong ka tahu dena sampajat tania tahu ia tu. Tapahan. Nasabah ulue mim aroe ha pinggul mim ajewe dal tulisannya Muhammad. Yana tu makada Nur Muhammad tato mas sempajang Ahmad sempajang upangulu nyawaku rebaital makmur. Yana tu nama masuk. Tapi ya kong tahu baca ya tu tahu pusat. Deni baca apa Jepun nih. Nah ini penting. Saya kau ni roba bu, magi-magi nampak barakah ibu Allah Taala. Lebih nak si jamaah bicara bu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi